Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priesta Isa Mukodas. Saya merupakan mahasiswa peternakan Untidar 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resum jurnal yang saya resum, yaitu jurnal milik Naila Nakma Sultanah, Valentinus Trio Bintoro, dan Yoyok Budi Pramono yang berjudul tentang total asam dan bakteri asam laktat salami daging kelinci dengan lama fermentasi yang berbeda. Sedangkan jurnal ini juga diterbitkan oleh Jurnal Teknologi Pangan milik Universitas Diponegoro Semarang, yaitu tepatnya program studi Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian di Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal ini juga terindeks pada Sinta 2 dengan nama yaitu Jurnal Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Selain itu, jurnal ini terbit pada tahun 2020 sehingga jurnal ini termasuk pada jurnal yang baru atau jurnal yang masih hangat sehingga lebih menarik untuk dibahas karena pembahasannya lebih sedikit atau yang membahas jurnal ini kurang lebih masih sedikit. Selanjutnya pada bagian latar belakang mengapa jurnal ini dibuat, yaitu bahwa sosis yang difermentasikan menjadi salami merupakan suatu upaya dalam mengawetkan makanan atau preservasi yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan daging kelinci. Fermentasi ini dilakukan oleh bal dapat menghasilkan asam yang dapat menghambat tumbuhnya bakteri pembusuk. Jadi bagaimana fermentasi ini dilakukan, yaitu dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk serta dapat mengurangi komponen kompleks dalam daging menjadi lebih sederhana sehingga dapat meningkatkan daya cerna. Selain itu juga menjaga nutrisi pada daging kelinci maksud saya. Nah, selanjutnya pada slide ini kita membahas tentang mengapa atau tujuan mengapa jurnal ini dibuat atau ditulis, yaitu mengetahui sifat total asam dan total bakteri asam laktat pada salami daging kelinci dengan lama fermentasi yang berbeda, serta mengetahui pengaruh lama fermentasi yang berbeda pada salami kelinci sehingga terdapat total asam dan total bakteri asam laktat dan kita dapat mengetahuinya. Untuk metodologi kita dibagi menjadi 4, yaitu pembuatan kultur bakteri asam laktat maksud saya. Pembuatan kultur bakteri asam laktat ini mengadaptasi metode yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu pada Mutmainah di tahun 2016. Dia itu membuat dengan menggunakan susu bookstream dilarutkan dengan air bahan kering 12%. Kemudian dipasturasikan dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 menit. Selama 15 detik. Selanjutnya diturunkan suhunya menjadi 42 derajat Celcius lalu dinonkulasikan secara steril starter freezer dish yang terdiri dari campuran L. bulgaricus, S. spermipilus, dan L. acidophilus sebanyak 2%. Nah, campuran susu krim dengan starter diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 4,5 jam sehingga terbentuk penggumpalan tanpa sineresis yang terdapat disebut motor kultur.
Kemudian pada tahap selanjutnya, masih pada pembuatan kultur bakteri asam laktat, yaitu susu bubuk krim dilarutkan dengan air atau bahan kering sebesar 20%, kemudian dipasturasikan dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Selanjutnya diturunkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Lalu diinokulasikan secara steril motor kultur yang sebanyak 5%. Campuran susu krim dengan motor kultur diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 4,5 jam hingga terbentuk penggumpalan tanpa simetris. Nah, untuk itu kultur bakteri asam laktat kemudian dihitung populasinya dengan ditumbuhkan pada media MRSA dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kultur bakteri asam laktat digunakan untuk bahan pembuatan salami apabila populasi telah mencapai 108 CFU per milimeter. Yang selanjutnya itu pada pembuatan salami daging kelinci. Nah, pembuatan salami daging kelinci ini mengacu pada metode yang telah dilakukan juga pada peneliti sebelumnya, yaitu Arif pada 2008. Arif ini menggunakan bahan utama berupa daging kelinci dan lemak sapi dengan perbandingan 4:1. Dihaluskan kemudian dibekukan. Nah, campuran tersebut kemudian ditambahkan 20% isolated soy protein, kemudian 3% garam NPS dan 1,875% gula pasir. Ada juga bawang putih sebesar 1,875% serta bahan-bahan lain. Di mana selanjutnya bahan berdasarkan total berat bahan utama. Kemudian adonan salami ini diisikan ke dalam selongsong berbahan plastik polietil atau PE dengan ukuran diameter 45 mm, sepanjang 14 cm dan berat 70 gram. Salami selanjutnya dilakukan conditioning dengan waktu selama 24 jam dan suhu dengan juga dilakukan di suhu ruang. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi pada suhu ruang selama 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Selanjutnya, setelah pembuatan kultur bakteri dan asam laktat ini jadi, serta pembuatan salami daging kelinci ini juga sudah jadi, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan data parameter. Untuk pengumpulan ini diuji dengan melakukan total asam dan bakteri asam laktat. Nah, total asam diuji dengan metode titrasi dan atau disebut TAT. TAT atau total asam tetriasi. Mengacu pada Prastujut. Nah, selanjutnya total bakteri asam laktat menurut terpotong karena ada sedikit kendala. Yang selanjutnya kita sudah melakukan pembuatan kultur bakteri, pembuatan salami, serta pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengolahan dan analisis data.
untuk pengolahan dan analisis data dari parameter salami yang meliputi kadar air, nilai aktivitas air, daya ikat air, dan tekstur dianalisis statistik dengan menggunakan uji parametric analysis of variance atau ANOVA, dan pada secara signifikan 5% apabila terdapat pengaruh, maka dilanjutkan dengan menggunakan uji wilayah ganda atau Dustan multiple range test atau DMRT. Analisis data menggunakan program SPSS versi 23.0 for Windows. Nah, kurang lebihnya metodologi yang tadi saya jelaskan itu terdapat 4 garis besar. Yang pertama, pembuatan kultur bakteri asam laktat. Yang kedua, pembuatan salami. Yang ketiga, pengumpulan data parameter. Dan keempat, bagaimana kita pengolahan data tersebut dan di dalamnya terdapat analisis data. Hasil yang didapat. Yang pertama itu pengujian salami daging kelinci ini dilakukan dengan 2 pengukuran, yaitu pengukuran total asam dan pengukuran bakteri asam laktat. Rataan nilai pengujian total asam pada penelitian disajikan pada tabel 1 yang di sini tidak dicantumkan pada tabel satunya karena untuk mencantumkan tabel di sini saya masih belum bisa atau belum hafal. Jadi saya hanya bisa menyajikan beberapa kutipan yang bisa saya cantumkan pada PPT ini. Nah, pada tabel 1 ini hasil analisis varian pada ANOVA pada penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan lama waktu fermentasi berpengaruh nyata terhadap total asam. Nah, sudah didapat satu hasil, yaitu perlakuan lama waktu fermentasi berpengaruh nyata terhadap total asam. Yang kedua, bahwa asam laktat yang dihasilkan dari proses fermentasi berguna sebagai pengawet alami. Selain itu juga dapat menghambat bakteri pembusuk dan atau patogen. Asam laktat juga memiliki kemampuan untuk menghambat tumbuhnya kapang. Pada slide selanjutnya kita langsung kepada hasil dari total pledge count, pengujian total bakteri asam laktat menggunakan metode TPC atau total pledge count dengan media demands spare agar atau MRSA. Salami disimpan di suhu ruang selama 6 jam, 18 jam, 18 jam, dan 24 jam. Kemudian dihitung total bakteri asam laktat. Data juga diambil secara duplo, diinterpretasikan dengan standar pledge count atau SPC yang disajikan pada tabel 1. Lama waktu fermentasi menunjukkan peningkatan total bakteri asam laktat pada salami daging kelinci. Total bakteri asam laktat meningkat seiring lama waktu fermentasi. Selain menghasilkan asam laktat, bakteri asam laktat menghasilkan senyawa bakterosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan patogen, sehingga dapat meningkatkan daya awet salami daging sapi. Salah, maksud saya daging kelinci. Sorry. Selanjutnya kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan di atas, antara lain ke belakang mengapa dilakukan pengujian atau di susun jurnal ini, serta metodologi, tujuan, hasil, ataupun beberapa materi yang sudah dijelaskan.
saya ambil kesimpulan bahwa pengujian total asam dan bakteri asam laktat pada salami daging kelinci mengalami peningkatan seiring lama waktu fermentasi. Namun perlakuan 24 jam jumlah total bakteri asam laktat melebihi standar konsumsi. Nah, mengapa melebihi standar konsumsi itu tidak baik? Bagaimanapun setiap yang tidak baik atau setiap yang melampaui batas akan menghasilkan toksik dan menghasilkan toksik juga pada tubuh manusia yang akan mengonsumsinya. Yang kedua yaitu formulasi terbaik pada salami daging kelinci secara menyeluruh yaitu dengan lama waktu fermentasi 18 jam karena memiliki total fase yang banyak dan jumlah total bal yang masih sesuai standar konsumsi. Jadi untuk daging kelinci yang akan difermentasikan itu lebih baik pada waktu 18 jam. Mengapa? Karena tidak melebihi standar konsumsi dan juga atau bakteriosin ini dapat menghambat bakteri secara maksimal. Rekomendasi untuk selanjutnya itu pembuatan olahan dari daging baku, daging kelinci sangat inovatif sekali sehingga lebih dapat menjadi daya tarik tersendiri. Metode preservasi dengan cara fermentasi juga sangat menguntungkan dan juga dapat menambah cita rasa yang khas pada setiap daging olahan. Satu pemikiran yang tidak tercantum di sini bahwa untuk masa yang akan datang kita lebih baik menguji yang benar-benar menguji itu bagaimana cara fermentasi menggunakan asam laktat yang lebih baik daripada yang dijelaskan pada jurnal ini. Selain itu, penelitian yang lebih mendetail mungkin lebih baik atau jam-jam yang sekiranya diselang yang tadi diselang sekitar 6 jam, 7 jam, kita selang 2 jam mungkin lebih baik. Karena apa? Karena bakteri asam laktat atau asam laktat ini yang diproduksi akan lebih mendetail atau akan lebih sedikit daripada jangka yang sangat panjang yaitu 6 jam, sekitar 6 jam. Untuk kedepannya juga dapat dilakukan penelitian yang lebih mendetail. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk kedepannya dilakukan penelitian yang mendetail. Dengan melakukan percobaan pembuatan awetan atau preservasi daging dengan metode fermentasi tanpa membuat daging tersebut terasa asamnya, di sini menjadi suatu problem mengapa fermentasi daging itu dapat membuat daging menjadi asam atau lebih asam karena terjadinya fermentasi yang mengakibatkan asam laktat itu terdapat pada daging. Untuk itu sudah saya jelaskan antara beberapa materi tadi. Sekian mungkin yang saya dapat jelaskan. Allahumma fiq ila min barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.